Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3. Ini kurang 2 menit, kita perpanjang dulu. Berapa lama? Sampai jam 30 menit ya. Sepakat ya, 30 menit. Bapak Ibu, Mitra, siapa panjang 30 menit jadi jam 4.30. Silakan Pak Ero, terima kasih pimpinan. Kami kesempatan ini kami menyampaikan penjelasan atas pertanyaan Komisi 3 berkenaan dengan hal sebagai berikut: laporan atas pengendalian internal pada laporan keuangan BNN dan laporan atas kepatuhan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada laporan keuangan BNN. Namun demikian, sebelum kami menyampaikan penjelasan atas hasil temuan, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu gambaran perkembangan anggaran BNN sampai tahun 2021. Di sini gambarannya bahwa sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Dapat dilaporkan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 97,73% dengan pagu anggaran sebesar 1,55 triliun rupiah. Khusus tahun 2019 dapat kami sampaikan kepada anggota dewan yang terhormat bahwa terhadap laporan keuangan tahun 2019 BNN memperoleh opini WTP. Capaian WTP tersebut telah diperoleh BNN sejak tahun 2014 atau lebih, memperoleh opini WTP 6 kali berturut-turut. Tapi kami sampaikan berdasarkan pada laporan keuangan BNN akhir tahun 2019 bahwa nilai aset BNN sebesar 2,186 triliun rupiah yang terdiri dari aset pelancar sebesar 36,523 miliar, aset tetap sebesar 2,085 triliun dan aset lainnya sebesar 34,347 miliar rupiah. Sementara itu pada tahun 2020 anggaran BNN adalah sebesar 1,76 triliun rupiah. Namun karena ada kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah, anggaran yang dikelola oleh BNN menjadi 1,62 triliun dan anggaran tersebut realisasi sampai dengan tahun Agustus 2020 sebesar 46,72%. Untuk tahun 2021 anggaran BNN adalah sebesar 1,8992.510.000. Dengan besaran anggaran tersebut, BNN akan lebih mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan prioritas baik yang sifatnya mendukung prioritas nasional maupun prioritas lembaga dalam rangka pencapaian sasaran strategis BNN. Baik prioritas yang akan dilaksanakan BNN tahun 2021 mengarah kepada 21 output proyek prioritas nasional dengan total anggaran sekitar 192,43 miliar rupiah. Pimpinan rapat terkait agenda rapat hari ini sampaikan bahwa terdapat 4 kondisi laporan atas pengendalian internal dari BPK terhadap BNN antara lain: pertama, rekening bendahara pengeluaran di beberapa taker pusat BNN belum digunakan mengabdikan saldo tunai bendahara pengeluaran pembantu pada beberapa waktu melebihi 50 juta dan berisiko penyalahgunaan kas tunai yang disimpan oleh BPP. Tidak lanjut yang dilakukan: satu, dilakukan surat edaran kepala BNN kepada taker pihak pengawasan dan pengendalian uang kas tunai cash of name yang berasal dari UP, TUP dan SBP dan mengoptimalkan fasilitas CMS cash management system menggunakan kartu kredit. 2, telah dibuat SOP tentang pengelolaan kas bendahara. 3, optimalisasi penggunaan kartu kredit pemerintah sampai organisasi vertikal BNP dan BN. Luasa hasil pengadaan tahun 2017 yang tidak direktur namun telah dimusnahkan senilai 69.024.000 dan potensi kerugian negara sebesar 42.404.000 dari obat yang telah direktur kepada penyedia namun belum dilakukan penggantian. Tidak lanjut: 1, telah dikeluarkan surat kepala BNN kepada Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN perihal agar memerintahkan BPK untuk lebih cermat dalam memilih jenis kontrak dalam pengadaan obat, material kesehatan dan reagensia. 2, telah dibuat peraturan Kepala BNN nomor 4 tahun 2020 tentang pengelolaan barang persediaan. 3, Balai Besar Rehabilitasi BNN akan menindaklanjuti temuan dengan meminta penyedia mengembalikan uang ke negara karena hal tersebut sudah tidak diproduksi lagi sampai dengan Desember 2020. Terkait obat yang dimusnahkan akan dilakukan peninjauan kembali mengenai prosedur pemusnahan dan diselesaikan tahun ini secara internal. Ketiga, pengelolaan aset tanah di BNN belum
tertib mengakibatkan neraca Balai Diklat dan Balai Besar Rehabilitasi yang menyajikan informasi aset tanah yang tidak sesuai dengan yang dikuasai. Tidak lanjut, kondisi awal aset tanah di Lido menjadi satu di Satker Pusat Pengembangan SDM BNN yang terdiri dari Satker Balai Besar, Pusat Laboratorium, dan K9 sampai dengan September semester 2 tahun 2019. 2. Pada laporan keuangan semester 1 tahun 2020, aset tanah tersebut telah dipecah sesuai dengan peruntukannya kepada Satker Pusat Pengembangan SDM BNN, Balai Besar Rehabilitasi BNN, Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan K9. Keempat, pemanfaatan aset tetap tanah yang bersumber dari hibah belum optimal mengakibatkan aset tetap tersebut belum segera dapat dimanfaatkan dan BNK terkait harus pinjam pakai atau menyewa kantor dalam melaksanakan operasional kegiatannya. Tidak lanjut, satu, kebijakan Kepala BNN mendelegasikan pengurusan aset di Satker Vertikal BNP dan BNK untuk mengelola aset di level provinsi dan kabupaten kota.